Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, bertemu lagi dengan saya Pak Syam. Bersama Bapak kita akan belajar matematika SMP kelas 7, yaitu tentang bilangan bagian 3. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Adik-adik hebat, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat: yang pertama, menjelaskan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menentukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke adik-adik hebat, yang pertama kita bahas adalah operasi perkalian pada bilangan bulat. Adik-adik, apakah ada hubungan antara operasi perkalian dan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Yuk kita temukan konsep perkalian dengan memahami permasalahan nyata berikut. Contoh 1. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti di samping? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam sehari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 kali 1 hari, jadi sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Contoh 2. Alif adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung sebesar Rp100.000. Jika Alif menabung selama 4 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Alif dalam 4 bulan tersebut. Alternatif penyelesaian permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 100.000 kali 4 sama dengan 100.000 tambah 100.000 tambah 100.000 tambah 100.000. Jadi banyak tabungan Alif dalam 4 bulan adalah Rp400.000. Adik-adik hebat, dari kedua contoh tersebut secara umum dapat kita tulis untuk A elemen bilangan bulat dan B elemen bilangan bulat positif, A kali B diartikan menjumlahkan A sebanyak B kali. A kali B sama dengan A tambah A tambah titik-titik tambah A sebanyak B kali. Coba kita kerjakan soal berikut. Nomor 1, 7 kali 3 sama dengan berapa? Nomor 2, 8 kali 5 sama dengan berapa? Nomor 3, 12 kali 6 sama dengan berapa? Nomor 4, 13 kali negatif 12 sama dengan berapa? Dan nomor 5, negatif 24 kali negatif 50 sama dengan berapa? Jawab, 7 kali 3 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian, untuk menyelesaikan 7 kali 3 kita bisa menggunakan konsep penjumlahan berulang. Jadi 7 kali 3 itu sama dengan 7 tambah 7 tambah 7. Jadi di penjumlahan sebanyak 3 kali. Maka 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Selanjutnya nomor 2, 8 kali 5 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian, kembali kita bisa gunakan
penjumlahan berulang. Jadi 8 kali 5 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 40. Atau adik-adik bisa menggunakan alternatif lainnya. Khusus perkalian 5 misalnya, maka kita perhatikan angka 8 ini. Jadi 8 ini dikalikan dengan 10 menghasilkan 80, kemudian dibagi 2 hasilnya sama dengan 40. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. 12 kali 6 sama dengan berapa? Kembali lagi, alternatif penyelesaian yang kita gunakan di sini adalah penjumlahan berulang. 12 kali 6 sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 72. Atau adik-adik juga bisa menggunakan alternatif lainnya. Misalnya di sini 12 kali 6 khusus perkalian 6, kita ambil 12 kemudian kita kalikan 10 sebagaimana perkalian 5. Jadi 12 kali 10 sama dengan 120, kemudian dibagi 2 hasilnya 60, kemudian ditambah kembali dengan 12 hingga hasilnya menjadi 72. Oke adik-adik, kita masuk soal nomor 4. 13 kali negatif 12 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. 13 kali negatif 12 sama dengan, pertama-tama kita selesaikan dulu tanda. Jadi positif kali negatif sama dengan negatif. Selanjutnya kita selesaikan perkalian 13 kali 12 menggunakan perkalian gasing. 13 kali 12, kita siapkan 3 tempat untuk jawabannya. Kemudian pertama-tama kita kalikan dulu 3 kali 2 menghasilkan 6. Selanjutnya kita kalikan 1 kali 2 menghasilkan 2, disimpan. Kemudian 1 kali 3 menghasilkan 3. Setelah itu 3 tambah 2 menghasilkan 5. Selanjutnya kita kalikan 1 kali 1 menghasilkan 1, sehingga kita peroleh 156. Jadi 13 kali negatif 12 sama dengan negatif 156. Selanjutnya soal nomor 5. Negatif 24 kali negatif 50 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. Negatif 24 kali negatif 50, pertama-tama kita selesaikan dulu tanda. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Selanjutnya kita kalikan 24 kali 50 menggunakan perkalian gasing. Oke, pertama-tama kita kalikan dulu 4 kali 0 menghasilkan 0. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 0 menghasilkan 0, kita simpan dulu. 5 kali 4 menghasilkan 20. 20 tambah 0 menghasilkan 20. Sehingga kita tulis 0 simpan 2. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 5 menghasilkan 10. Kemudian kita tambahkan 2 yang disimpan tadi menghasilkan 12. Jadi negatif 24 kali negatif 50 sama dengan positif 1200. Nah, adik-adik hebat. Ternyata pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Sebagaimana juga berlaku pada operasi penjumlahan yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Namun, pada operasi perkalian berlaku juga sifat distributif. Ayo kita bahas bersama. Sifat 1, komutatif atau pertukaran posisi. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Untuk mengecek misalnya kita ambil 2 kali 5 di ruas
kiri, kemudian di ruas kanan kita putar menjadi 5 kali 2. Apakah 2 kali 5 itu sama dengan 5 kali 2? Pertama kita selesaikan yang di ruas kiri dulu. 2 kali 5 menghasilkan 10, bagus. Kemudian di ruas kanan 5 kali 2 menghasilkan 10. Jadi ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, maka terbukti bahwa pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif. Selanjutnya kita masuk sifat kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Jadi jika buka kurung A kali B tutup kurung kali C itu sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Untuk mengecek, kembali kita ambil misalnya buka kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 5 di ruas kiri. Kemudian pada ruas kanan kita ambil 2 kali buka kurung 3 kali 5 tutup kurung. Kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. Pertama-tama kita selesaikan yang dalam kurung. Jadi 2 kali 3 menghasilkan 6, sehingga menjadi 6 kali 5. Kemudian pada ruas kanan kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Jadi 3 kali 5 menghasilkan 15, sehingga menjadi 2 kali 15. Kembali ke ruas kiri, kita kalikan 6 kali 5 menghasilkan 30. Kemudian pada ruas kanan kita kalikan 2 kali 15 menghasilkan 30. Jadi nilai ruas kiri dan ruas kanan sama, artinya terbukti bahwa pada operasi perkalian berlaku sifat asosiatif. Oke adik-adik hebat, selanjutnya kita masuk sifat ketiga, yaitu distributif. Yang pertama, kita akan cek perkalian terhadap penjumlahan. Jadi A kali buka kurung B tambah C tutup kurung, apakah sama dengan A kali B tambah A kali C? Untuk mengecek kita ambil 3 kali buka kurung 2 tambah 4 tutup kurung di ruas kiri. Kemudian pada ruas kanan kita ambil 3 kali 2 tambah 3 kali 4. Kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. Pertama-tama kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang urutan operasi ya, agar adik-adik bisa mengerti kenapa kita harus selesaikan yang dalam kurung dulu. Oke. Jadi kita selesaikan yang dalam kurung. Di sini 2 tambah 4 menghasilkan 6, sehingga menjadi 3 kali 6. Kemudian kita selesaikan yang di ruas kanan. 3 kali 2 menghasilkan 6, sedangkan 3 kali 4 menghasilkan 12. Sehingga kita tulis 6 tambah 12. Selanjutnya kita kembali selesaikan yang di ruas kiri. 3 kali 6 menghasilkan 18. Selanjutnya ruas kanan 6 tambah 12 juga menghasilkan 18. Jadi di sini nilai ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, sehingga untuk distribusi perkalian terhadap penjumlahan itu berlaku pada operasi perkalian. Selanjutnya kita cek perkalian terhadap pengurangan. Oke. A kali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan A kali B kurang A kali C. Untuk mengecek, kembali kita ambil 2 kali buka kurung 4 kurang 5 tutup kurung, apakah sama dengan 2 kali 4 kurang 2 kali 5. 2 kali 4 kurang 5 kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 4 kurang 5 menghasilkan negatif 1, maka ditulis 2 kali negatif 1. Selanjutnya pada ruas kanan kita selesaikan perkalian dulu. 2 kali 4 menghasilkan 8. Oke. Kemudian negatif 2 kali 5, negatif kali positif hasilnya negatif, 2 kali 5 hasilnya 10, sehingga menjadi negatif 10, maka ditulis 8 kurang 10. Selanjutnya pada ruas kiri, 2 kali negatif 1, positif kali negatif menghasilkan negatif, 2 kali 1 hasilnya 2, sehingga menjadi negatif 2. Pada ruas kanan 8 kurang 10 menghasilkan negatif 2. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, sehingga distributif perkalian terhadap pengurangan juga berlaku pada perkalian. Oke adik-adik hebat, selanjutnya kita bahas operasi pembagian pada bilangan bulat.
Untuk menemukan konsep pembagian, perhatikan contoh permasalahan nyata berikut. Karena sedang baik hati, Aisyah ingin membagikan kue kepada teman-temannya. Kue yang dimiliki Aisyah adalah 12 kue, sedangkan teman yang akan diberikan kue tersebut ada 4 orang. Jika Aisyah ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing temannya mendapat berapa kue? Alternatif penyelesaian. 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak tersisa atau hingga menghasilkan 0. Yaitu 12 kurang 6 sama dengan 0. Artinya 12 bagi 6 sama dengan 2 karena 2 kali pengurangan menghasilkan 0. 2 kali dikurangi 6 menghasilkan 0. Maka 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing teman Aisyah mendapatkan 2 kue. Terhadap masalah nyata tersebut dapat kita tuliskan secara umum. Jika A, B dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B atau C bagi B, di mana B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A atau C bagi A, di mana A tidak sama dengan 0. Oke adik-adik hebat, coba kita selesaikan soal berikut. Nomor 1, negatif 12 bagi 3 sama dengan berapa? Nomor 2, negatif 81 bagi negatif 3 sama dengan berapa? Dan nomor 3, 156 bagi negatif 13 sama dengan berapa? Jawab. Nomor 1, negatif 12 bagi 3. Alternatif penyelesaian. Negatif 12 bagi 3 kita selesaikan tanda dulu. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 12 bagi 3 kita selesaikan menggunakan pengurangan berulang. Jadi 12 dikurang 3 sampai habis atau menghasilkan 0. Jadi 12 kurang 3 9, kurang 3 6, kurang 3 3, kurang 3 0. Jadi terdapat 4 kali pengurangan berulang, sehingga negatif 12 bagi 3 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita selesaikan nomor 2. Negatif 81 bagi negatif 3 sama dengan, alternatif penyelesaian kita gunakan pembagian bersusun di sini. Tapi mula-mula kita selesaikan tanda dulu. Negatif 81 bagi negatif 3. Jadi negatif bagi negatif menghasilkan positif. 81 bagi 3. 3 kali berapa mendekati 8? 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Oke, kemudian kita kurangkan 1 diturunkan, 8 kurang 6 menghasilkan 2 sehingga menjadi 21. Sekarang 3 kali berapa menghasilkan 21? 3 kali 7 sehingga hasilnya 21. Kita kurangkan menghasilkan 0. Jadi negatif 81 bagi negatif 3 sama dengan positif 27. Adik-adik juga bisa menggunakan alternatif lainnya. Misalnya kita menggunakan pembagian ke samping, ya, tidak disusun ke bawah. Negatif 81 bagi negatif 3. Tadi tanda sudah kita selesaikan. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Kemudian 81 bagi 3. Sekarang 3 kali berapa mendekati 8? 3 kali 2. Oke, 2 kita tulis. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian kita kurangkan 8 kurang 6 hasilnya 2. Sehingga menjadi 21. 3 kali berapa menghasilkan 21? 3 kali 7. Oke, sehingga negatif 81 bagi negatif 3 sama dengan 27. Selanjutnya soal nomor 3. 156 bagi negatif 13 sama dengan, alternatif penyelesaian kita selesaikan dulu tanda. Jadi 156 ini
tandanya positif. Jadi positif 156 bagi negatif 13. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian 156 bagi 13 kita selesaikan dengan pembagian bersusun. 13 kali berapa mendekati 15? 13 kali 1, hasilnya 13. Kemudian kita kurangkan ke bawah, 6 kita turunkan, 15 kurang 13 hasilnya 2, menjadi 26. Sekarang 13 kali berapa menghasilkan 26? 13 kali 2. Kita kurangkan, 26 kurang 26 hasilnya 0. Jadi menghasilkan 12. Sehingga 156 bagi negatif 13 sama dengan negatif 12. Adik-adik bisa juga mencoba kembali menggunakan alternatif penyelesaian lainnya, yaitu pembagian ke samping misalnya. Jadi 156 bagi negatif 13, kita ketahui tadi tandanya menghasilkan negatif ya. Kemudian 156 bagi 13, jadi 13 kali berapa mendekati 15? 13 kali 1 hasilnya 13. Kemudian kita kurangkan, 15 kurang 13 hasilnya 2, sehingga menjadi 26. Sekarang 13 kali berapa menghasilkan 26? 13 kali 2. Maka kita peroleh bahwa 156 bagi negatif 13 sama dengan negatif 12. Adik-adik, apakah pada operasi pembagian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif? Yuk kita cek bersama. Sifat pertama yaitu komutatif atau pertukaran posisi. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pembagian karena jika A bagi B maka tidak akan sama dengan B bagi A. Untuk sifat kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan tidak berlaku juga pada operasi pembagian karena buka kurung A bagi B tutup kurung bagi C tidak sama dengan A bagi buka kurung B bagi C tutup kurung. Sedangkan untuk sifat ketiga yaitu distributif juga tidak berlaku pada operasi pembagian, baik itu distributif terhadap penjumlahan maupun distributif terhadap pengurangan. Mengapa? Karena A bagi buka kurung B tambah C tutup kurung tidak sama dengan A bagi B tambah A bagi C, dan A bagi buka kurung B kurang C tutup kurung tidak sama dengan A bagi B kurang A bagi C. Oke adik-adik hebat, kita akan coba selesaikan soal campuran. Di sini ada 5 soal yang telah Bapak siapkan. Nomor 1, 2 kali 6 bagi 3 sama dengan berapa? Nomor 2, 28 bagi 2 kali negatif 3 sama dengan berapa? Nomor 3, 35 kurang 8 bagi 2 sama dengan berapa? Nomor 4, 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4 sama dengan berapa? Dan nomor 5, negatif 6 tambah buka kurung 6 bagi 2 tutup kurung kurang buka kurung negatif 3 kali 3 sama dengan berapa? Sebelum kita mulai menyelesaikan soal campuran tersebut, adik-adik perlu mengetahui bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut, adik-adik harus menguasai urutan operasi agar mendapatkan jawaban yang benar. Urutan operasi yang pertama, jika terdapat tanda dalam kurung, maka selesaikan operasi yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu, yang kedua, jika terdapat bentuk pangkat, maka selesaikan dulu bentuk pangkat. Dan yang ketiga, setelah itu selesaikan operasi perkalian atau pembagian dengan catatan selesaikan diurut dari sebelah kiri ke kanan. Dan yang terakhir, yang keempat, selesaikan operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita masuk untuk soal nomor 1. 2 kali 6 bagi 3 sama dengan alternatif penyelesaian. Jadi kita selesaikan karena ini perkalian dan pembagian secara bersamaan,
maka kita selesaikan diurut dari sebelah kiri. Jadi kita selesaikan dulu 2 kali 6. Jadi 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Kemudian dibagi 3. 12 bagi 3 hasilnya sama dengan 4. Jadi 2 kali 6 bagi 3 sama dengan 4. Oke, selanjutnya soal nomor 2. 28 bagi 2 kali negatif 3 sama dengan alternatif penyelesaian. 28 bagi 2 kali negatif 3, kita selesaikan dulu diurut dari sebelah kiri. Kita selesaikan tanda. Positif bagi positif hasilnya positif. Oke. 28 bagi 2 hasilnya 14. Jadi hasilnya positif 14 kali negatif 3. Oke, kita selesaikan tanda. Positif kali negatif hasilnya negatif. 14 kali 3 hasilnya 42. Jadi 28 bagi 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 42. Soal nomor 3. 35 kurang 8 bagi 2 sama dengan alternatif penyelesaian. 35 kurang 8 bagi 2 sesuai dengan urutan operasi. Kita selesaikan dulu urutan ketiga, yaitu perkalian atau pembagian. Di sini ada pembagian, maka kita selesaikan dulu negatif 8 bagi 2. Oke, jadi 35 kita tulis kembali. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 8 bagi 2 hasilnya 4, sehingga menjadi 35 kurang 4. Sekarang 35 kurang 4 langsung saja hasilnya adalah 31. Oke adik-adik, dapat dipahami ya. Kita lanjut soal yang keempat. 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Di sini ada 4 operasi yang dimana kita harus selesaikan sesuai dengan urutan operasi. Jadi ada tambah, bagi, kurang, kali. Sesuai urutan, kita selesaikan dulu urutan yang ketiga. Jadi urutan ketiga itu selesaikan perkalian atau pembagian. Jadi kita selesaikan dulu di sini positif 4 bagi 2, sekaligus kita bisa selesaikan negatif 5 kali 4. Jadi 3 kita tulis kembali, kemudian kita selesaikan positif 4 bagi positif 2. Selesaikan tanda. Positif bagi positif hasilnya positif, 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke, lanjut. Negatif 5 kali 4. Kita selesaikan tanda. Negatif kali positif hasilnya negatif, 5 kali 4 hasilnya 20. Maka menjadi 3 tambah 2 kurang 20. Selanjutnya kita selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Kumpulkan dulu yang positif. Jadi 3 tambah 2 hasilnya 5, atau juga kita bisa baca positif 3 positif 2, maka positif ada 5 sama dengan 5 kurang 20. Selanjutnya positif 5 kurang 20 negatif 20. Jadi positif 5 negatif 20. Jika dipasangkan maka akan tersisa negatif 15. Maka 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4 sama dengan negatif 15. Oke adik-adik, semoga dapat dipahami. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Negatif 6 tambah buka kurung 6 bagi 2 tutup kurung kurang buka kurung negatif 3 kali 3 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. Negatif 6 tambah buka kurung 6 bagi 2 tutup kurung kurang negatif 3 kali 3. Pertama-tama kita selesaikan dulu urutan operasi yang pertama, yaitu dalam kurung. Karena ada dalam kurung, maka kita selesaikan dulu operasi pada dalam kurung. Maka kita tulis di sini negatif 6 kita tulis kembali, tambah kita tulis kembali, kemudian kita selesaikan dalam kurung 6 bagi 2. Jadi positif 6 bagi positif 2. Positif bagi positif hasilnya positif. 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka kita dapatkan positif 3. Selanjutnya kita tulis kurang. Tulis kembali. Sekarang negatif 3 kali 3. Negatif 3 kali positif 3. Selesaikan tanda. Negatif kali positif hasilnya negatif. 3 kali 3 hasilnya
9, sehingga menjadi negatif 6 tambah buka kurung positif 3 tutup kurung kurang buka kurung negatif 9 tutup kurung. Negatif 6 kita tulis kembali, kemudian positif kali positif hasilnya positif, 3 kita turunkan, kurang negatif 9 berarti negatif ketemu negatif hasilnya positif, kemudian 9 kita tulis kembali, maka menjadi negatif 6 tambah 12. Nah, negatif ada 6 tambah 12 positif ada 12, maka jika dipasangkan maka tersisa 6 positif 6, atau karena positif lebih besar dari negatif pasti jawabannya positif, jadi kita tulis positif, kemudian 12 tinggal 12 kurang 6 hasilnya 6, maka kita dapatkan positif 6. Nah, adik-adik hebat, semoga dapat dimengerti ya penjelasan dari Bapak. Terima kasih adik-adik hebat telah ikut belajar bareng Pak Syam. Tetap semangat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.